merupakan sebuah lembaga keagamaan yang memiliki kurikulum unik dan khas, di mana pesantren merupakan lembaga pendidikan yang mendidik santri-santrinya selama 24 jam dalam sehari. Hal ini yang menjadikan pesantren lebih unggul daripada lembaga-lembaga yang lain. Nah, aspek penting yang perlu diperhatikan di pesantren ini, baik pesantren modern maupun salaf, yaitu bagaimana pengamalan tarekat dan bagaimana pengaturan sistem pengasramaan di dalamnya. Secara umum, tarekat merupakan suatu proses tazkiyatun nafas dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tarekat di sini tidak bisa kita lepaskan dari nilai-nilai tasawuf, sedangkan tasawuf sendiri merupakan bagian sentral dari budaya pesantren. Nah, tradisi pesantren dan tradisi tarekat ini memiliki banyak sekali kesamaan. Semisal masalah menunjukkan rasa hormat yang tepat kepada guru-guru atau kepada kiai gitu. Nah, terdapat dua bentuk tarekat yang berlaku di pesantren. Pertama, tarekat yang dipraktekkan menurut cara yang dilakukan oleh organisasi-organisasi tarekat, dan kedua, tarekat yang dipraktekkan menurut acara-acara di luar ketentuan organisasi tarekat. Selanjutnya, pembahasan tentang zawiyah, ribat, dan khanqah. Nah, awal mulanya pelaksanaan pendidikan dalam Islam adalah di masjid. Namun, semakin lama jumlah peserta didik semakin banyak. Untuk menampung kegiatan halaqah yang semakin marak sejalan dengan meningkatnya jumlah pelajar dan berbagai ilmu pengetahuan yang berkembang, maka dibangunlah ruang-ruang khusus untuk kegiatan halaqah tersebut di sekitar masjid, dan dibangun pula tempat-tempat khusus untuk para guru dan pelajar sebagai tempat tinggal dan tempat kegiatan belajar mengajar yang disebut dengan nama zawiyah, ribat, dan khanqah. Baik, zawiyah sendiri merupakan tempat berlangsungnya pengajian-pengajian yang mempelajari dan membahas dalil-dalil nakliyah dan akliyah yang berkaitan dengan aspek agama, serta digunakan para kaum sufi sebagai tempat untuk kegiatan halaqah zikir, tafakur, untuk mengingat dan merenungkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun zawiyah menyerupai khanqah dari segi tujuan, akan tetapi zawiyah ini lebih kecil daripada khanqah dan dibangun untuk orang-orang tasawuf yang fakir supaya mereka dapat belajar dan beribadah. Yang kedua, ribat. Ribat biasanya itu digunakan untuk benteng pertahanan kaum muslimin terhadap serangan musuh. Ribat banyak dibangun di daerah perbatasan dan dilengkapi dengan menara pengawas. Di dalam ribat, tentara muslim melakukan latihan-latihan militer di samping melakukan latihan keagamaan, sehingga ribat mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai tempat ibadah dan sebagai markas tentara. Sehubungan dengan pendidikan, ribat adalah pusat kegiatan kaum sufi, tempat pembinaan dan penggemblengan para calon sufi yang diisi dengan kegiatan pendidikan, pelatihan, pengkajian agama, dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ribat di sini merupakan tempat kegiatan kaum sufi yang ingin menjauhkan diri dari kehidupan duniawi dan memfokuskan dirinya untuk ibadah semata-mata. Selanjutnya yaitu khanqah. Khanqah yaitu suatu hunian sufi untuk indekos atau instruksi, sering berisi makam besar yang indah. Sedangkan khanqah secara istilah merupakan sebuah tempat tinggal atau pusat spiritual yang digunakan untuk kegiatan ibadah, pendidikan, dan praktik spiritual, terutama dalam tradisi tasawuf atau sufisme. Pembahasan selanjutnya yaitu sistem pengasramaan di pesantren. Secara historis, pesantren yang mulai berkembang sejak zaman dahulu, bahkan pesantren ini termasuk perjuangan dari Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Di pesantren juga terdapat sistem pengasramaan yang merupakan salah satu aspek penting dari pendidikan dan kehidupan di pesantren. Nah, asrama pesantren adalah tempat di mana santri atau murid tinggal selama masa studi mereka.
Di antara beberapa aspek penting mengenai sistem pengasramaan di pesantren, yang pertama yaitu kehidupan bersama atau kebersamaan antar santri. Santri hidup dalam komunitas yang saling mendukung. Mereka belajar berinteraksi, bekerja sama, dan membangun kebersamaan dengan sesama santri. Yang kedua, disiplin dan tata tertib. Di pesantren, santri biasanya diharapkan mengikuti aturan yang ketat, termasuk jadwal kegiatan, kebersihan, dan tata krama. Yang ketiga, pendidikan dan kurikulum. Pada umumnya, fokus utama di pesantren adalah pendidikan agama, termasuk pembelajaran Al-Quran, hadis, fikih, dan tauhid. Akan tetapi, pesantren juga memberikan kurikulum sekuler, yakni dalam mengintegrasikan pendidikan sekuler untuk memberikan pengetahuan umum yang berguna bagi para santri-santrinya. Aspek yang keempat yaitu kegiatan harian. Nah, pada umumnya setiap kegiatan santri diatur dalam jadwal harian yang ketat, termasuk waktu untuk sholat, waktu untuk belajar, beribadah, dan kegiatan lainnya. Yang kelima, tugas dan kewajiban. Pemberian tugas untuk para santri seperti menjaga kebersihan asrama, membantu di dapur, atau kegiatan sosial. Yang keenam yaitu pengasuhan dan pembinaan. Pengasramaan di pesantren biasanya dipimpin oleh seorang kiai atau pengasuh yang bertugas membimbing santri baik secara spiritual maupun moral.